Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi pembelajaran kita, sesi pertemuan ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapak Ibu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari di rumah Bapak Ibu sendiri. Oke. Pertama saya ingin bertanya, Bapak Ibu, apakah masih ingat pada sesi pertemuan sebelumnya? Ya Pak. Oh iya, coba Bapak Bayu sebutkan apa? Pencegahan dan penanggulangan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, beri aplaus dulu buat Bapak Bayu. Oke, jadi benar sekali bahwa materi sebelumnya itu adalah pencegahan stunting dan pemberian dukungan stimulasi kepada anak. Sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu, apa tantangan yang dihadapi pada saat melakukan praktek di rumah Bapak Ibu? Ya, tantangannya sih masih banyak ya, cuman perlahan-lahan saya akan mencoba sehingga dalam kehidupan sehari-hari saya bisa menerapkannya. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, betul sekali bahwa butuh kesabaran dan terus diulang-ulang sehingga pencegahan itu benar-benar bisa kita cegah sedini mungkin. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari pertemuan hari ini adalah pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Jadi saya ulangi lagi, jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan bantuan sosial ini untuk kebutuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Oke, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apa yang Bapak Ibu pahami tentang bantuan sosial? Yang saya pahami atau ketahui tentang bantuan sosial yaitu bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya, benar sekali. Oke, beri aplaus lagi buat Pak Hendrik ya. Oke. Ya. Oke, jadi memang nah, saya rasa di sini semua pasti mendapatkan bantuan sosial. Oke, jadi saya hanya menyampaikan sedikit ya maksud daripada bantuan sosial itu apa. Jadi bantuan sosial itu adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. Semua yang ada di sini KPM pasti menerima bantuan sosial yang saya maksudkan tadi. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, apa sudah dipahami apa itu bantuan sosial? Ya Pak, sudah. Oke. Ya, jadi jangan lagi bertanya, masih ada yang tidak tahu apa itu bantuan sosial, sedangkan Bapak Ibu setiap triwulan itu bahkan setiap bulan sering mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Oke. Nah, di sini selanjutnya saya akan membagi dua kelompok berdiskusi tentang jenis bantuan yang diterima serta bagaimana apa saja yang digunakan Bapak Ibu. Oke? Oke Bu, Bapak Ibu saya persilakan untuk membuat dua kelompok.
Oke, Bapak Ibu diskusikan. Setelah diskusikan, kemudian Bapak Ibu presentasikan hasil diskusinya. Oke. Oke ya. Jadi pertama-tama saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, silakan Ibu. Ya, sangat bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, kita beri A+ dulu buat kelompok 2. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, hasil diskusinya sangat luar biasa, tidak kalah dari kelompok 2. Oke, kita beri A+ sekali lagi buat kelompok 1. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu sudah benar. Saya hanya ingin menambahkan sedikit apa sih manfaat bansos gitu. Jadi manfaat bansos itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar primer. Seperti apa? Pendidikan, kesehatan. Untuk apa pendidikan dan kesehatan? Supaya anak Bapak Ibu itu menjadi anak yang sehat dan cerdas dan tidak stunting. Jadi Bapak Ibu, yang bapak-bapaknya ini tolong pada saat ibunya dapat bantuan, Bapak tidak boleh mengeluarkan bantuan itu untuk kebutuhan-kebutuhan seperti rokok dan lain-lain. Kasihan anaknya, Bapak. Ya, anaknya butuh gizi. Untuk apa? Biar terhindar dari atau pencegahan apa? Pencegahan apa, Bapak? Stunting. Ya, betul sekali, stunting. Oke. Oke, Bapak Ibu, jadi di sini saya dari hasil diskusi tadi Bapak Ibu sudah mengerti dan sangat memahami peruntukan bantuan sosial itu untuk apa, terkhusus untuk ibu hamil atau yang sedang memiliki balita, bahwa makanan yang dimakan ibu-ibu, khususnya yang hamil atau yang punya balita, Bapak Ibu harus memahami jenis-jenis makanan dan fungsinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja kelompok kandungan-kandungan gizi yang baik untuk masa hamil ibu atau masa menyusui ibu. Jadi yang pertama itu ibu harus makan pokok itu bersumber dari karbohidrat. Ya, makanan pokoknya karbohidrat. Nah, untuk apa karbohidrat ini? Karbohidrat ini untuk sumber tenaga. Bapak Ibu ada yang tahu seperti apa itu karbohidrat? Sumbernya seperti apa? Dari mana? Dari nasi. Ya, betul sekali. Apa lagi? Gandum. Iya, oke. Jadi ya kalau kita di Indonesia ya, terkhususnya pasti sumber karbohidratnya itu dari nasi. Oke. Nah, jadi itu untuk tenaga ya, sumber tenaga. Nah, sekarang fungsinya untuk apa tenaga ini? Fungsinya itu untuk berpikir dan bekerja. Jadi kalau Bapak Ibu kekurangan karbohidrat, itu akan mengurangi efektivitas berpikir dan bekerja Bapak Ibu. Jadi tidak ada tenaga. Nah, sedangkan untuk lauk pauk itu Bapak Ibu perlu yang namanya protein.
Nah, protein ini apa sih kegunaannya? Jadi protein ini adalah zat pembangun sel. Nah, jadi memperbaiki sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ya. Jadi protein itu sangat penting. Coba saya tanya, Bapak Ibu tahu enggak sumber protein itu dari apa? Telur, Ya, ikan, kan. eh, jagung, ya jagung termasuk kayaknya. Ya, jadi ikan, protein, telur, oke, protein, tempe pun Ya, termasuk tempe, tahu. protein. Nah, jadi Bapak Ibu, bantuannya itu sebisa mungkin dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu ya. Oke. Jadi yang ketiga itu adalah sayur dan buah-buahan. Jadi mengapa kita harus mengapa ibu hamil itu atau ibu menyusui harus mengkonsumsi sayur dan buah-buahan atau vitamin dan mineral itu untuk membantu proses kerja tubuh. Nah, yang kedua itu mencegah berbagai penyakit, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin memberi tugas kepada Bapak Ibu untuk mengidentifikasi atau mengenali sumber bahan pangan yang ada di sekitar kita. Oke, jadi hasil diskusinya dimuat dalam satu buku pleno yang nanti dikumpul ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian ada hal-hal yang terpenting perlu Bapak Ibu ketahui. Ini ada 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama itu, satu, kita selalu harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk dan mengkonsumsi protein yang tinggi. Batasi konsumsi pangan yang manis-manis, asin dan berlemak sebagainya. Kemudian Bapak Ibu biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, lakukan aktivitas fisik seperlunya saja untuk mempertahankan berat badan ideal. Ya, jangan seperti saya ya Bapak Ibu, saya sudah tidak ideal. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan ketika sedang membeli kemasan pangan. Kemudian yang paling terpenting itu terakhir adalah cuci tangan pakai sabun dan air yang bersih. Oke. Sekarang kita akan mempraktikkan. Jadi sudah dikumpul semua ya bahan-bahan makanannya ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita praktekkan memasak makanan untuk MPASI. Saya membagi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, bisa kita mulai. Jadi setelah makanannya jadi, Bapak Ibu wajib menaruh label di tempat makanan itu bertuliskan makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Oke, ya Bu, kita mulai. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Semua prosesi sesi belajar kita telah selesai, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu
Bapak Ibu ingat ya di rumah untuk selalu dipraktikkan, diimplementasikan kepada anak Bapak Ibu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengimplementasikan, karena stunting itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya untuk anak Bapak Ibu sendiri. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas. Jadi untuk memenuhi itu Bapak Ibu harus berupaya mencegah terjadinya stunting di keluarga Bapak Ibu itu sendiri. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.